Oke, Namo Buddhaya semuanya. Selamat pagi, Pak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Giovanna Flori. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai implan gigi. Nah, implan menurut KBBI adalah bahan atau materi yang secara buatan ditempelkan pada makhluk. Jadi seperti yang digambar ini, implan gigi itu adalah gigi buatan. Jadi yang bentukannya seperti baut itu terus ditanam di rahangnya kan. Terus implan gigi ini biasanya dilakukan untuk mengganti gigi yang ompong. Nah, jadi caranya seperti diganti dengan logam, terus yang berbentuk seperti sekrup untuk memperkuat pemasangan gigi buatan itu. Nah, jadi ini adalah salah satu alternatif pemasangan gigi palsu ketika kita tidak ingin menggunakan gigi palsu yang lepas pasang. Nah, mengapa implan gigi ini lebih banyak dilakukan daripada menggunakan gigi tiruan lepas pasang? Nah, alasan pertamanya itu karena implan ini lebih nyaman, karena kan kita tidak perlu khawatir giginya bakal bisa longgar atau lepas kan, karena udah dipasang ditanam di gusinya itu. Jadi sedangkan pemasangan gigi palsu itu karena akarnya masih kosong gitu kan, jadi bisa mengalami penyusutan dan gusinya itu kayak kosong, jadi gigi palsunya itu bisa bergerak-gerak dan berpotensi untuk lepas. Nah, karena itu maka tidak nyaman kan. Karena tidak nyaman itu juga menjadi alasan kedua, jadinya makanya itu jadi susah. Makanya lebih banyak yang memilih untuk menggunakan implan. Kemudian alasan ketiga adalah daya tahan yang lama. Nah, karena udah dipasang secara permanen itu kan tahannya lama. Apalagi jika kita menjaganya dengan baik, maka itu implan gigi bisa bertahan selama-lamanya. Nah, kemudian apakah ada resiko dari pemasangan implan gigi ini? Tentu saja ada. Bila pemasangan ini sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan medis secara keseluruhan. Seperti misalnya kita bakal melakukan pemeriksaan X-ray untuk melihat apakah gigi palsunya itu bakal cocok dengan gigi alami kita. Kemudian juga riwayat medisnya seperti penyakit jantung, karena kan implan ini bakal dibius sebelum giginya dicabutkan. Jadi kalau misalnya tidak dicek dengan penyakit sebelumnya, maka akan berbahaya. Kemudian juga mengecek seperti alergi, apakah bisa alergi dengan logam yang digunakan. Nah, ini pokoknya semua kesehatan tubuh ini harus diperiksa secara keseluruhan sebelum melakukan implan. Juga jika ada pemasangan yang kayak kurang handal gitu, maka bisa menyebabkan kerusakan atau cedera pada sekitar implan gigi, kayak misalnya pembuluh darah, maka akan menyebabkan rasa nyeri di sekitar gigi dan gusi, ataupun juga seperti infeksi sekitar implannya. Nah, karena proses implan ini biasanya membutuhkan proses yang sangat lama, sampai berbulan-bulan, kita juga harus melakukan pemeriksaan rutin setelah melakukan implannya. Jadi kita bisa kayak mengecek perkembangan implan itu sudah sejauh mana, kemudian juga mengecek perkembangan tulang kita, karena tulang itu akan tumbuh dan bergabung dengan akar-akar yang diimpankan, sehingga bisa semakin kuat. Jadi apakah implan gigi ini bertentangan dengan moral dan ajaran Buddha? Nah, seperti yang tadi Felicia Da Vincent jelaskan, kan menurut Dhammapada 204, kesehatan adalah keuntungan yang paling besar ya kan. Jadi implan gigi ini kan dilakukan untuk kegiatan medis dan berhubungan dengan masalah di tubuh ini. Jadi dia tidak melanggar dengan Pancasila Buddhis juga dengan moral di masyarakat. Nah, tetapi kecuali kita tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh tentang pasien kita sebelumnya, maka itu kita melanggar moral, ajaran Buddha, dan juga etika kerja kita, karena melakukan malpraktik sehingga bisa membahayakan pasien-pasien yang melakukan implan tersebut. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah mendengar. Saya meminta maaf bila melakukan kesalahan. Terima kasih.